Awalnya, Samudra Indonesia adalah agen dari perusahaan pengapalan kargo milik asing pada tahun 1964. Setelah masuk bursa pada tahun 1999, Samudra Indonesia semakin memperluas usahanya. Saat ini, Samudra Indonesia adalah bagian dari holding company bernama NBU yang membawahi anak perusahaan di bidang transportasi kargo, operator terminal peti kemas, IT, hingga asuransi. Oke, Bani, kalau kita mulai di sisi TBK-nya dulu, Samudra atau SMDR ya kodenya. Kalau lihat dari market cap-nya sendiri kan tidak sampai setengah triliun, dan kalau misalnya dijual pun hampir sama dengan value perusahaan itu sendiri, alias tidak liquid begitu. Bagaimana pandangan dari Bani sendiri dan berpengaruh terhadap dari sisi strategi ekspansi lah dan lain-lain? Iya. Mungkin kalau dilihat memang dari sejarahnya ya memang kita Samudra SMDR itu dulu kita belum pernah IPO. Jadi kita became listed company atau TBK waktu itu tahun 99. Pada saat itu regulasinya masih membolehkan untuk melakukan listing tanpa IPO ya? Tanpa IPO. Jadi artinya kita waktu itu memang kita siap untuk menjadi perusahaan TBK, kita penuhi semua regulasinya. Dan suatu saat kita merasa kita perlu mendapatkan dana dari pasar modal, kita bisa lakukan right issue. Oke. Nah sekarang lebih balik lagi ke tata niaga di Indonesia. Sampai saat ini kan pembenahan tata niaga di Indonesia masih terus dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dari sisi pemain di industri ini sendiri, Bani melihatnya bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan tata niaga di Indonesia, cukup atau tidak? Mungkin ya kurang, kalau artinya ya, karena kita manusia nggak pernah cukup gitu kali ya. Tapi ya kalau dibilang cukup ya nggak cukup, saya nggak ya artinya oke, ada progres yang dilakukan, tapi kita dibilang cukup nggak cukup, karena misalnya contoh tentang katanya bukan katanya, memang kita kerjasama antara asosiasi, Kadin, dan juga pemerintah, beberapa kementerian untuk mendorong perubahan tata niaga yang dari FOB ke CIF. Ya. Kalau itu dilakukan, tentunya kalau benar-benar diimplementasikan, tentunya akan membawa dampak yang baik bagi industri di dalam negeri, industri pelayaran terutama, ataupun industri logistik yang dengan turunannya. Realisasi kayak gimana di lapangan? Ya, realisasinya artinya karena itu baru dalam tataran semacam wacana dan arahan saja, belum berupa aturan atau kebijakan yang harus ditetapkan dengan baku, jadi memang di implementasi yang realnya belum langsung terasa signifikan. Oke. Dan apalagi kalau kita melihat dari WTO kemarin kan juga membahas mengenai trade facilitation, khususnya kalau udah berbicara multilateral dengan negara-negara lain. Dari sisi itu saja, kira-kira apakah cukup menekan atau justru membantu sebenarnya para pemain di industri shipping ini sendiri di Indonesia? Ya, yang jelas kita memang kalau menurut saya pemain shipping itu harus siap ya, bahwa kita menuju nanti ada yang dinamakan AEC, ASEAN Economic Community 2015. Berarti kan mau tidak mau memang kita harus bisa kompetitif. Mau tidak mau kita tidak bisa tenang-tenang aja, walaupun ada kabotaj di Indonesia, itu juga tetap terbuka juga peluang bagi asing untuk masuk dengan batasan investasinya 49% kepemilikan PMA di pelayaran Indonesia bisa gitu ya. Nah sekarang saya mau fokus ke Bani sekarang ya. Ketika masuk di sektor ini sendiri, kemudian diberikan tanggung jawab yang begitu besar tentunya, ini kan membawahi beberapa perusahaan yang jumlahnya tentunya tidak sedikit. Apa yang harus disiapkan oleh Bani pada saat itu? Saya waktu itu diminta untuk contribute aja gitu, artinya kita belajar dan kerjain along the way, sambil belajar sambil analisa gitu aja sih. Tapi memang pada saat diberikan pilihan kan, kalau saya baca di artikel, Bani sebenarnya diberikan pilihan juga sebenarnya, tidak harus mengikuti arah dari keluarga, tapi juga boleh diberi kebebasan untuk melakukan dengan cara sendiri. Tapi akhirnya sang ibu kalau tidak salah ya mengimbau Bani untuk ayolah
bantu kembangkan perusahaan yang telah dibesarkan oleh keluarga ini. Oke. Iya. Pada saat itu apa yang membuat Bani akhirnya memilih untuk situ? Mungkin karena memang ada passionnya aja. Artinya dari kecil mungkin ya namanya anak cowok suka kapal lah ya. Maksudnya seneng main ke kapal, seru ke pelabuhan, seneng juga ngeliat kapal kok kayaknya menarik gitu. Jadinya dan it's actually a tough industry juga gitu kan. Untuk artinya kapal itu modalnya besar tapi sebenarnya marginnya tipis gitu ya. Artinya at times tapi jadi menarik gitu. Kenapa sih kok kita ada di situ? Jadi pengen belajar dan pengen tahu kenapa kita nggak bisa kompetitif. Jadi ada drive bahwa kita kan Indonesia supposedly bangsa maritim, harusnya kuat gitu kemaritimannya, dan itu memang visinya Samudra Indonesia juga ingin membangun perusahaan nasional yang punya andil di lautnya sendiri gitu. Kan tidak hanya di maritim aja. Oh iya betul. Ada beberapa sektor lain yang saya perhatikan, bahkan termasuk properti. Iya betul. Apakah memang pada saat Bani bergabung sudah ada sektor-sektor lain, atau sebenarnya itu nafas baru yang diberikan oleh Bani? Ya salah satunya tentunya iya, kita masih core bisnis kita adalah shipping, core bisnis kita logistics, tapi kita kan juga harus tidak semata-mata mengunci diri kita di situ saja. Jadi ada peluang mana yang bisa memang kita kembangkan dan returnnya baik, ya kita lakukan gitu ya. Artinya salah satunya properti. Perspektifnya berbeda kemudian gitu ya. Kalau mungkin misalnya kita punya kantor di tengah kota gitu, tadinya kita pikir ya pokoknya kantor kita di situ tengah kota. Tapi setelah kita pikir shipping tidak perlu di tengah kota. Shipping kita lebih efektif kalau kita dekat pelabuhan. Yang di tengah kota kita rubah, kita renovasi, kita sewain sebagai bisnis properti, ternyata lebih profitable. Why not? So we do it. Tapi ada terpikir untuk ekspansi di sektor lain lagi? Iya, yes. Misalnya selain shipping kita udah punya shipyard memang sudah lama, tapi kita sekarang lihat peluang shipyard untuk dikembangkan juga lebih menarik. Pelabuhan kita lebih aktif lagi untuk kembangkan juga. Properti kita lihat karena kita mulai belajar beberapa project, ya kita kembangkan juga gitu. Ya. Oke. Kok boleh dengan singkat saja, apa sih yang dibutuhkan oleh anak muda sekarang ini khususnya untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang baik gitu? Resepnya adalah mau terus belajar, mau terus nyoba, mau berani salah, and learn from your mistake.